Kenapa kita tidak harus takut, cemas, atau khawatir tentang garis tangan yang dikatakan buruk, sial, ataupun jelek? Karena hidup ini bukan garis tangan yang menentukan. Banyak faktor seperti kelahiran. Mungkin saja kelahiran Anda itu sangat bagus, lingkungan keluarga Anda sangat bagus dan mendukung. Dan itulah yang sangat mempengaruhi jalur-jalur kehidupan kita, situasi dan kondisi di sekeliling kita. Sejatinya, kita punya kemauan bebas menentukan nasib kita dengan cara berdoa, berusaha, berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berkata yang baik. Karena masa depan itu tidak pasti, dan yang pasti adalah hari ini. Apapun yang dilakukan hari ini, itu akan menentukan di masa depan. Garis tangan sejatinya adalah gen atau keturunan. Jika salah satu orang tuanya memiliki garis tangan, biasanya mirip dengan salah satu anaknya. Itulah yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi adalah gen atau DNA yang diturunkan kembali ke anak cucunya. Sehingga ada beberapa kesamaan dari neneknya, kakeknya, ataupun orang tuanya yang diwariskan. Beberapa mungkin akan memiliki sifat yang sama, garis tangan yang sama dengan orang tuanya atau kakeknya atau yang leluhurnya yang lain. Itulah reinkarnasi atau gen atau DNA yang diturunkan. Jika kita mewarisi efek dari karma buruk masa lalu, dari warisan gen masa lalu yang kita nikmati hari ini, itu bisa dilawan dengan efek yang baik atau perbuatan yang baik hari ini. Jika kita sudah berusaha berpikir, berbuat, dan berkata yang baik, namun masih juga kita sial, mungkin saja itu masih menikmati buah dari karma masa lalu yang belum habis. Tapi jangan khawatir, karena setelah kita tumpuk dengan karma baik hari ini, maka karma buruk masa lalu akan menghilang dan tidak terasa. Jadi garis tangan buruk tuh efek seperti garam yang ditambahi air segelas. Semakin banyak airnya, semakin banyak perbuatan baik, maka semakin tidak terasa efek buruknya. Semakin tidak terasa rasa garamnya. Jadi jangan percaya 100% terhadap sebuah prediksi atau ramalan, terutama garis tangan. Simak saja sebagai sebuah hiburan, saling tebak-menebak antara teman. Beberapa mungkin sangat tepat, beberapa mungkin sangat tidak tepat. Di dalam palmistri, itu guratan-guratan di telapak tangan, itu menandakan adalah guratan-guratan di batin bawah sadarnya yang direkam oleh garis tangannya. Jadi, yang paling tepat biasanya adalah kejadian yang sudah lewat. Contohnya, semakin banyak garis yang kecil-kecil yang tidak menentu di garis tangan, itu biasanya menandakan pikirannya stres, kacau, dan masalah. Itu biasanya telah terjadi. Jadi untuk masa depan itu tidak pasti. Di suatu saat jika pikiran kembali tenang dan nyaman, biasanya guratan akan menghilang dan memudar.